Pemirsa, terima kasih Pian masih bersama kami. Berita selanjutnya Mahabarakan. PAM Banjarmasin kembali menggelar ekspos survei kepuasan pelanggan di Aula PAM Banjarmasin Jalan Ahmad Yani Pal 3 Banjarmasin, Baisukan Rabu 23 Oktober 2024. Survei bertujuan untuk mendapatkan masukan dari pelanggan untuk mengukur kinerja pelayanan yang diberikan oleh PAM Banjarmasin. Untuk survei dilakukan secara berkala saban tahunnya. PAM Banjarmasin kembali menggelar ekspos survei kepuasan pelanggan di Aula PAM Banjarmasin Jalan Ahmad Yani Pal 3 Banjarmasin, Baisukan Rabu 23 Oktober 2024. Survei bertujuan untuk mendapatkan masukan dari pelanggan untuk mengukur kinerja pelayanan yang diberikan oleh PAM Banjarmasin. Untuk survei dilakukan secara berkala saban tahunnya. Kegiatan ekspos dipaparkan oleh konsultan survei Arif Budiman, dihadiri Direktur Umum Wan Pemasaran PAM Banjarmasin Sahrani, serta perwakilan tiap departemen yang ada di PAM Banjarmasin. Konsultan survei Arif Budiman, Wahtakoni Prima TV, memedahkan PAM Banjarmasin mendapatkan predikat A yang artinya pelanggan sangat puas atas pelayanan yang telah diberikan. Arif Budiman memedahkan skor yang diraih cukup tinggi yaitu 91,96, menunjukkan pelayanan yang diberikan PAM Banjarmasin sesuai dengan harapan warga. Namun dengan predikat yang cukup tinggi tentunya akan ada beban untuk mempertahankannya. Arif Budiman menyatakan PAM Banjarmasin bisa segera mengoptimalkan pengoperasian aplikasi Banjarmasin Mobile karena dapat melakukan penghematan serta efisiensi, sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan dan lebih memudahkan pelanggan dalam menggunakan layanan PAM Banjarmasin. Ada beban tersendiri untuk bagaimana mempertahankan kepuasan tersebut, karena mempertahankan sekali lagi itu jauh lebih sulit daripada untuk mencapai angka kepuasan itu. Dan di Saron juga kami menyarankan bahwa PT Ainun Banjarmasin harus segera mungkin untuk memaksimalkan pengadopsian digitalisasi kepada proses bisnisnya, yaitu penggunaan aplikasi untuk pelanggan dan yang lain-lain. Karena secara makro nanti ini akan bisa terjadi penghematan dan efisiensi, sehingga bisa meningkatkan laba perusahaan di masa yang akan datang. Kita berkaca dari layanan-layanan yang lain seperti misalnya PLN, itu sudah mengadopsi digitalisasi. Oleh karena itu survei kami menyarankan untuk memaksimalisasikan penggunaan digitalisasi aplikasi mobile dari PT Ainun Banjarmasin. Oleh karena itu peningkatan aplikasi ini sangat diperlukan, disesuaikan dengan saran-saran yang kami sampaikan tadi. Direktur Umum Wan Pemasaran PAM Banjarmasin Sahrani menyatakan PAM Banjarmasin akan terus mempertahankan bahkan meningkatkan hasil dari survei kepuasan pelanggan sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Upaya yang dilakukan, ujar Sahrani, di tahun 2025 nanti akan ada beberapa pemasangan pipa untuk ke daerah-daerah yang di ujung jaringan agar pelayanan untuk yang ada di ujung jaringan bisa menjadi lebih baik. Terkait dengan aplikasi Banjarmasin Mobile, ujar Sahrani akan terus berupaya untuk memperbaiki dan menambah fitur-fiturnya. Ada beberapa usaha upaya dari tim kami. Tahun depan memang ada beberapa penambahan pemasangan pipa untuk pelayanan ke daerah yang tertutup. Kita lihat tadi bersama bahwa yang download Banjarmasin Mobile memang sangat sedikit ya dari pelanggan PT Banjarmasin. Namun ke depan kami terus berupaya memperbaiki dulu fitur-fitur, menambahkan fitur-fitur dari Banjarmasin untuk kemudahan pelanggan dalam hal mereka melaporkan kebocoran, kemudian membaca meter sendiri, kemudian bisa melakukan pembayaran agar semua mereka lebih dimudahkan lah untuk pelayanan kita. Di tahun-tahun ke depan ini sudah fitur-fitur pembenahan di Banjarmasin Mobile sudah dilakukan tim IT kami, sehingga tahun depan kami bisa melaunching lagi, memperkenalkan lagi, mensosialisasikan lagi kepada seluruh pelanggan.
Sahrani menyatakan Pam Banjarmasin akan selalu berupaya meningkatkan sebarataan pelayanan kepada pelanggan sehingga pelanggan bisa lebih mudah dan puas dalam menggunakan layanan Pam Banjarmasin.